Halo semuanya, kalian tahu nggak sih kalau ternyata kita itu termasuk dalam warga digital? First thing first, kenalin dulu nama aku Angga. Kali ini aku mau ngomongin tentang warga digital serta hak dan kewajibannya. Di era digital ini, ternyata kita bukan hanya sekedar pengguna internet, tapi kita juga termasuk dalam warga digital. Kalau kalian belum tahu, warga digital adalah sebuah konsep yang menggambarkan peran atau status individu dalam komunitas online. Jadi, warga digital adalah individu yang menggunakan teknologi atau internet untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas online. Jadi, kalau kalian pengguna media digital dan sering melakukan berbagai aktivitas di dalamnya, kalian adalah warga digital. Ngomong-ngomong tentang warga digital, pasti nggak akan jauh pembahasannya dengan kemampuan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi digital dengan cara yang efektif dan bertanggung jawab. Tanpa kemampuan literasi digital yang baik, kita bisa saja mudah terjebak dalam penyebaran berita palsu, cyberbullying, atau kejahatan digital lainnya. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan warga digital paling banyak di dunia, yaitu sekitar 202 juta orang di Indonesia telah menggunakan internet, yang mencapai lebih dari 70% populasi. Selain itu, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 170 juta pengguna aktif di media sosial, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial paling banyak di dunia. Namun sayangnya, hanya sekitar 30% pengguna internet ini paham akan literasi digital, menandakan perlunya peningkatan pendidikan di bidang ini. Dan ada 65% pengguna internet di Indonesia merasa khawatir tentang privasi dan keamanan data mereka. Sebagai warga digital, kita juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat dengan kita. Berikut hak-hak dari warga digital. Yang pertama, hak atas akses informasi, yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Yang kedua, hak atas kebebasan berekspresi, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas, tetapi tetap bertanggung jawab. Yang ketiga, hak atas privasi dan perlindungan data. Yang keempat, hak untuk merasa aman, yaitu hak untuk terbebas dari ancaman, perundungan, dan kejahatan digital lainnya. Selain hak-hak tersebut, kita juga memiliki kewajiban yang harus kita patuhi. Yang pertama, menggunakan internet secara bertanggung jawab, termasuk tidak menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian. Yang kedua, menghormati privasi orang lain. Yang ketiga, berperilaku sopan dan etis dalam berkomunikasi secara online. Yang keempat, mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di dunia digital, seperti tidak melakukan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Sebelum kita tutup, yuk kita lihat sedikit studi kasus yang menggambarkan bagaimana hak dan kewajiban ini bisa berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kasus penyebaran berita palsu yang sering terjadi di media sosial. Bayangkan saat masa pandemi COVID-19, ada sebuah berita yang viral tentang vaksin yang katanya berbahaya. Namun belum akan 2 pekan program vaksinasi berjalan, mulai bermunculan kabar bohong atau hoax mengenai vaksin asal Tiongkok ini. Salah satu hoax yang dirilis Kementerian Kominfo adalah informasi vaksin mengandung aluminium bisa merusak otak. Informasi ini dipastikan tidak benar. Semua vaksin yang dapat izin edar berarti sudah lolos uji klinis. Tidak ada bukti vaksin mengandung aluminium bisa menyerang otak. Tanpa kemampuan literasi digital yang baik, banyak dari kita yang langsung share tanpa cek fakta. Ini adalah contoh pelanggaran kewajiban kita untuk tidak menyebarkan hoax. Akibatnya, banyak orang yang jadi takut untuk divaksinasi, dan itu bisa berdampak pada kesehatan masyarakat ataupun negara. Di sisi lain, ketika kita menjalankan hak atas kebebasan berekspresi dengan bijak, kita bisa menyampaikan pendapat kita tanpa menyinggung orang lain. Misalnya, kita bisa berdiskusi tentang isu lingkungan, isu politik, atau yang lainnya. Kita bisa berbagi informasi yang valid sambil menghormati pendapat orang lain. Ini dapat menciptakan ruang diskusi yang sehat dan produktif. Jadi, efek dari menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga digital ini nyata banget kan? Jika kita semua lebih sadar dan bertanggung jawab, internet bisa menjadi tempat yang lebih aman dan menyenangkan. Nah, dengan semua ini, kita bisa lebih menghargai peran kita sebagai warga digital. Jadi guys, setelah kita ngobrol panjang lebar tentang warga digital, literasi digital, serta hak dan kewajibannya, semoga kalian bisa lebih paham ya. Kita ini bukan hanya sekedar pengguna internet, tapi juga bagian dari komunitas yang harus saling menghormati. Bayangkan kalau semua orang di dunia ini dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Internet bisa menjadi tempat yang lebih aman, nyaman, dan positif bagi kita semua. Jadi yuk mulai dari diri sendiri, mari bersikap bijak, bertanggung jawab, dan saling support satu sama lain dalam dunia digital ini. Sekian penjelasan dari aku tentang warga digital serta hak dan kewajibannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya.
Bye-bye.